Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyuhada wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim Biddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Abu Hazim Salamah Ibnu Dinar radhiyallahu taala anhu. Di subuh ini kita akan mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah namanya Salamah bin Dinar al-Imam al-Qudwah al-Wa'iz Syekhul Madinah An-Nabawiyah. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan panutan, yang ahli nasihat. Syekhnya Madinah Al-Munawwarah. Abu Hazim Al-Madini Al-Makhzumi Maulahum Al-Arad Al-Afzar At-Tammar Al-Qas Az-Zahid. Beliau adalah seorang zuhud, enggak suka dunia. Wulida fi ayami Ibni Zubair wa Ibni Umar. Lahir pada waktu Khalifah Ibnu Zubair, di zamannya Ibnu Zubair dan Ibnu Umar. Wakil aslu Farisi wa ummu Rumiyah. Ada satu pendapat mengatakan aslinya Imam Abu Hazim ini adalah Farisi. Farisi itu daerah Iran, sekarang itu Iran. Itu Farisi. Farisi itu Iran. Wa ummu Rumiyah, ibunya adalah Rumiyah. Roma. Nah, dia jadi istilahnya kalau bahasa orang sekarang nih blasteran Iran sama Roma, Eropa. Tuwufiya fi khilafati Abi Ja'far pada sanati arba'in wa mi'ah. Meninggal pada khilafahnya Abi Ja'far setelah tahun 140.
Berarti masih periode sangat pertama. Lahirnya di 100 tahun pertama. Min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu, di antara kalam hikmah beliau, mutiara hikmah beliau, yaitu ma madha minad dunya fahulmun wa ma baqiya fa amani. Kata Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar, apa-apa yang telah berlalu dari dunia fahulmun, maka itu hanya menjadi seperti mimpi saja, dah terlewat, kayak mimpi. Wa ma baqiya fa amani, dan apa yang tinggal, maksudnya yang belum didapat, itu angan-angan saja. Dunia itu antara mimpi dan angan-angan. Yang kelewatannya seolah-olah mimpi. Rasanya baru kemarin, masih terasa kayak baru sebentar. Ternyata kok sudah kelewatan. Baru kemarin rasanya. Ya Allah, ternyata sudah 10 tahun, 20 tahun. Kayak mimpi saja kelewat itu. Insya Allah cepat betul. Kayaknya baru belum lama kemarin sekolah SD, sekarang kok udah berubah, dah jenggot dah uban. Macam mimpi aja lewat, cepat. Wama baqiya fa amani, apa yang tinggal, maksudnya yang belum didapatkan itu angan-angan aja, belum tentu dapat. Orang cita-citanya, kepinginannya macam-macam, itu jarang yang dapat. Banyak sekali orang yang hidup di dunia ini menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, tapi sampai mati dia tak dapat. Sampai mati tak dapat. Tengoklah, tak usah tinggi-tinggi, cita-cita nak bangun rumah, rumahnya belum jadi, orangnya dah mati duluan. Jadi itu angan-angan saja, belum tentu kedapatan. Itulah dunia. Wa qala la yuhsinu abdun fima bainahu wa bainallahi ta'ala illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibad. Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidaklah seorang hamba membaikkan apa-apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membaikkan, membaguskan apa-apa antara dia dengan hamba-hamba Allah. La yusinu abdun fima bainahu wa bainallah illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibad. Seorang hamba kita, kalau kita baguskan apa-apa antara kita dengan Allah, maksudnya ibadah kita baguskan, maka Allah akan membaguskan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, dengan makhluknya. Kalau ibadah kita tak bagus, hubungan kita dengan manusia pun ruwet. Macam mana untuk menyelesaikan masalah dengan orang banyak ini? Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa kewajibanmu dengan Allah, perbaiki, baguskan, ibadahmu baguskan. Insya Allah Allah akan membaguskan hubunganmu dengan hamba-hamba Allah yang lain. Itu kunci. La yu'awiru ma bainahu wa bainallah illa awwarallahu ma bainahu wa bainal ibad. Dan tidaklah seorang hamba merusak apa-apa antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak ibadahnya, mencacatkan ibadahnya, illa awwarallahu bainahu ma bainahu wa bainal ibad, maka Allah akan merusak
apa-apa antara dia dengan hamba-hamba Allah. Kalaulah hubungannya dengan Allah ini ibadah-ibadahnya rusak, maka juga Allah akan merusak apa-apa antara dia dengan hamba-hamba Allah. Tengok macam mana keadaan ibadah kita ya dengan Allah, nanti begitulah keadaan kita dengan hamba-hamba Allah. Allah yang ngatur semuanya. Maksudnya ketika kita baguskan ibadah kita, Allah akan membaguskan hubungan kita dengan manusia. Ketika kita rusak ya, ketika seorang merusak hubungannya dengan Allah, ibadahnya dirusak ya, enggak bagus ibadahnya, maka tentu hubungannya dengan hamba-hamba Allah juga tidak bagus. Allah yang akan merusak hubungan dia dengan hamba-hamba Allah, efek daripada dia yang lebih dahulu merusak ibadahnya. Wala musana'atu wajhin wahidin aisaru min musana'atul wujuhi kulliha. Jadi gini maksudnya, kita ini berbuat ya, berbuat untuk memenuhi satu orang ya, berbuat sesuatu untuk memenuhi satu orang, maksudnya nih memuaskan lah atau memenuhi perintahnya, melegakan seseorang, meridhokan seseorang, itu lebih mudah daripada berbuat sesuatu untuk meridhokan orang banyak. Semuanya, bayangkan kalau kita untuk berbuat membaikkan semua manusia nih, meridhokan semua, bukan main susah. Tentu kita meridhokan satu itu lebih mudah daripada meridhokan semuanya. Jadi maksudnya gimana? Ya kita ridhokan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagusnya ibadah kita, Allah ridha dengan kita, Allah suka dengan kita, otomatis Allah akan meridhokan, membuat bagus hubungan kita dengan makhluk-makhluknya. Sekarang ada orang dia membaguskan hubungannya dengan makhluk satu persatu, satu. Macam mana orang-orang ini bisa bagus semua sama aku? Hubungannya semua bagus. Penat. Tak usah bilang satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, satu RT saja susah. Kita kena bagaimana hubungan kita dengan orang ini semua harus bagus. Ada aja salahnya, ada aja masalahnya, ada aja kurangnya. Susah kalau orang banyak nih. Yang ini minta gini, yang ini minta gini, yang ini minta gini, yang berlawan-lawan. Macam mana? Kalau aku melakukan hal ini, yang ini suka, yang ini enggak suka. Kalau aku melakukan yang ini suka, yang itu enggak suka. Susah. Makanya dikatakan dalam satu hikmah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya semua manusia itu ada satu cita-cita yang tidak mungkin dicapai. Enggak mungkin. Kalau kita ini semua, kalau pengen orang ridho semua sama kita, suka semua, itu cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Karena orang-orang ini kemauannya beragam, macam-macam, maunya macam-macam. Maka kepentingan itu akan bertabrak-tabrakan. Ketika kita melakukan satu hal yang membuat ridho, membuat senang satu pihak, maka yang satu pihak akan merasa tidak senang. Atau aku nak menyenangkan itu, yang ini jadi tak senang. Enggak mungkin bisa. Lah, macam mana seseorang bisa meridhokan orang sebanyak gitu kalau satu persatu? Enggak mungkin bisa. Makanya dikatakan di sini, kita membuat satu hal untuk meridhokan satu itu lebih mudah daripada untuk meridhokan semua. Kalau gitu siapa yang satunya? Allah Subhanahu wa taala. Bikinlah Allah ridha dengan kita, maka Allah yang akan membuat seluruhnya ini akan bagus, ridha dengan kita. Jadi tak susah kita. Wa qala idza ra'aita Allah yutabi'u ni'amahu 'alaika wa anta ta'zi fahdhar. Kalau engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepadamu,
Sedangkan beruntun nikmat terus. Wa anta ta'sih fadhar. Padahal engkau bermaksiat kepadanya, maka hati-hati. Maksudnya apa? Itu istidraj. Sengaja Allah kasih lantak kau terus kau biar jahannam sekali. Jadi ketika engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terus mengasihkan nikmat-nikmatnya kepada sementara engkau bermaksiat kepadanya, hati-hati. Hati-hati, jangan kau tambah bangga tambah. Hati-hati, kau suka maksiat tapi rezeki engkau lancar. Engkau suka maksiat pangkat kau naik terus. Engkau suka maksiat sama Allah, bisnismu lancar, ini untung. Hati-hati, ya. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Tambah enggak sholat kok tambah banyak dapat duit. Enggak sholat duhur. Terus enggak sholat asar, kok tambah banyak duitnya. Gajinya malah dinaikkan sama bosnya. Wah, ini bahaya ini. Fahdar. Akhirnya 5 waktu dia tak sholat, tambah kaya. Waduh. Hati-hati yang seperti itu. Itu adalah bisa jadi itu adalah istidraj, ya. Dengan sengaja Allah terus memberikan nikmatnya kepada orang yang bermaksiat, enggak taat kepadanya, biar sekalian saja. Nanti di akhirat neraka jahanam. Sekalian dia akan terperosok ke dalam. Wa qala kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fa hiya baliyah. Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah bencana. Nikmat apa aja? Punya nikmat sehat, tapi bukan untuk ibadah, malah untuk maksiat, sana maksiat sini. Itu namanya nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya mobil. Dulu waktu punya motor rajin ke masjid. Begitu punya mobil, ya, duhur asar tak pernah masuk ke masjid ya, lagi. Sibuk. Kadang subuh, duhur, asar hilang. Nikmat kok tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bencana bagimu. Jadi tak semuanya mobil itu bagus, tak semuanya duit itu bagus. Begitu gajinya naik, langsung malas dia sholat jamaah. Padahal duitnya tambah banyak, malah kadang meninggalkan sholatnya. Aduh, tak enak sama bos, naik gaji banyak, lipat 2 naik gaji. Jadi biasanya sholat zuhur, malu sama bos, akhirnya enggak sholat zuhur. Bos masih ada di situ, bosnya enggak sholat. Akhirnya aduh tak enak, gaji naik 2 kali lipat, masa aku nak tinggal? Akhirnya sholatnya yang ditinggal. Itu namanya nikmat, tapi tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bencana. Kayaknya gajinya 2 kali lipat, itu padahal bencana itu. Duitnya tambah banyak tetapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. In kana yughnika, terakhir insyaallah. Qala in kana yughnika ma yakfika fa adna aisin yakfik wa in kana la yughnika ma yakfika fa laysa syai'un yughnik. Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu taala anhu mengatakan, jika sesuatu yang mencukupimu itu membuat dirimu merasa cukup, maka kebutuhan
yang paling sederhana itu bisa mencukupimu, masuk membuat kamu itu merasa cukup. Ya. Jika sesuatu pas-pasan, kebutuhanmu itu pas-pasan, maksudnya kalau pas nak makan ada yang dimakan, nak pakai baju ada yang dipakai, tempat tinggal sederhana pun ada, cukup. Jadi ini namanya pokoknya kebutuhan primernya ini dapat. Kalau ada orang hidupnya ini nggak kaya, cuma kalau pas nak sarapan adalah sarapan, walaupun nasi lemak yang 5 ribuan atau nasi apa yang 3 ribuan gitu. Zuhur ada yang dimakan walaupun nasi lauknya nggak sedap-sedap. Yang penting nyawa itu tak keluar dari badan. Malam ya nak makan ada yang dimakan, nak tidur dia ada yang untuk apa pakaian untuk sholat ada. Dia merasa cukup. Nah, jadi ketika seorang dia hidup sederhana, dia merasa cukup, ya, maka mudah saja untuk dia ini menjadi orang yang apa istilahnya ini qanaah, menjadi orang yang puas di dalam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mudah saja untuk agar orang ini bisa puas dengan kehidupan dunia. Kalaulah sedikit pun dia sudah merasa oke, dah merasa cukup, merasa puas, maka senang saja untuk memuaskan, meridhokan orang ini, maksudnya membahagiakannya mudah. Wa in kana la yughnika ma yakfika falaysa shay'un yughnik. Kalaulah sesuatu yang sebetulnya pas itu kebutuhanmu itu kau tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa memuaskanmu. Makan ada, nasi lemak bisa dimakan, makan siang ada walaupun tak enak-enak lauknya, makan malam, baju, tempat tinggal ada walaupun tak bagus-bagus sangat. Tapi di dalam hati ini nggak ada rasa puas. Aduh, apa lagi nih, apa lagi nih, kurang, nak gini. Hati ini merasa kurang tuh. Kalau orang pas kebutuhannya saja dia tidak merasa puas, pas kebutuhannya saja sudah tercukupi dia tidak merasa puas, maka apapun di dunia ini yang dia dapatkan itu dia tidak akan pernah merasa puas. Nggak mungkin. Bisa beli mobil 1 belum puas, 2 belum puas, 3 belum puas, nak beli kapal, beli pesawat sekali, mesti dia tidak akan pernah merasa puas. Itu sudah yakin. Jadi kalau pas-pasan kehidupannya itu tercukupi dia tidak puas, ya, tidak bisa merasa cukup, tidak bisa merasa puas, maka dia miliki dunia apa saja dia miliki, hatinya tetap merasa masih rakus, nggak puas. Jadi standarnya dari bawah aja. Ada orang hidup sederhana, alhamdulillah, senang dia. Orang untuk memuaskan orang ini dalam kehidupan dunia ini senang. Punya mobil 1, alhamdulillah. Walaupun Avanza tahun 2009, itu tahun berapa lama lagi, mobil-mobil biasa, mobil-mobil tahun 90 pun sekali. Tapi alhamdulillah tak kena hujan pergi ke masjid. Mudah untuk membuat orang ini puas. Standarnya dari awal saja. Orang ini rakus tak rakus itu nampak dari pertama. Nah, jadi kita bisa mengukur diri kita. Ketika aku sekarang nih makan, ayahku makan sudah ada, tempat aku tinggal sudah ada, kendaraan aku sudah ada, aku ini merasa cukup tak? Merasa cukup tidak aku nih? Tapi kalau merasa kurang, kau mau miliki dunia apa saja, kau tetap menjadi orang yang kurang. Kau tetap akan merasa rakus, kurang. Sekarang punya motor Beat lah katakan, udah enak kemana-mana, udah bisa. Maksudnya ini hati loh, hati. Bukan berarti punya mobil nggak boleh-boleh, tetapi ketika dia punya itu dia ada rasa syukur, maksudnya puas tidak gitu. Kalau itu dia bisa alhamdulillah, udah suka rasanya, udah cukup aku gini tok, itu pun udah cukup, udah terima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak gini paling gampang ya untuk agar dia merasa puas dunia ini. Kok tahu-tahu kok dia bisa beli mobil, alhamdulillah. Padahal mobilnya jelek, nengok orang punya bagus-bagus banyak. Jadi ada orang yang mobilnya jauh lebih bagus-bagus tapi hatinya belum puas, kurang terus. Ada yang jelek sederhana mungkin pakai motor,
dia lebih kaya daripada orang yang hartanya banyak, berlimpah, tapi duit sampai dia punya duit 1 kontainer pun dia tetap masih rakus, belum puas. Standarnya dari ukurannya dari bawah saja. Nah, jadi naudzubillah summa naudzubillah, kita janganlah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah punya rasa puas. Ya. Kemudian ketika orang merasa cukup, bukan berarti dia tidak usah ada peningkatan di dalam kehidupannya. Itu Allah yang ngatur semuanya. Nah, maksudnya hati ridho, rasa cukup itu di dalam hati. Nah, bukan berarti orang yang ketika standarnya paling bawah dia bisa merasa cukup, alhamdulillah, berarti engkau memang sedang kemelarat aja lah, kau udah dosa kaya. Tidak bisa begitu. Maksudnya orang seperti ini ketika Allah tambahkan nikmatnya lagi, tambahkan nikmatnya, tambah jadi orang kaya, mesti hatinya ini akan selalu tidak ada rasa rakus. Alhamdulillah disyukurin saja, nggak ada rakusnya. Nah, tapi kalau orang yang memang rakus dari awal, mau punya rumah berapapun dia tetap menggebu-gebu, ingin menjadi lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, sampai mati. Sampai kata Rasulullah, sampai mulut itu disumbat pakai tanah baru dia tahu, baru berhenti namanya. Begitulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya, rahmat dan hidayahnya kepada kita, agar kita tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.